Sadap KDM. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial tentang sebuah tulisan yang dibentang di pinggir lapangan ketika Persib Bandung melawan Arema pada tanggal 24 April 2026 kemarin. Tulisan itu adalah Sadap KDM. Apakah KDM hari ini punya musuh di Persib Bandung? Apakah KDM hari ini punya musuh dengan Bobotoh? Ataukah ada hal-hal lain yang harus kita cermati dengan menggunakan logika akal sehat kita, dengan menggunakan pikiran-pikiran yang subjektif? Ataukah ada unsur kesengajaan yang sedang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengadu domba Kang Deddy Mulyadi dengan Bobotoh, Kang Deddy Mulyadi dengan Persib Bandung, atau mungkin Kang Deddy Mulyadi dengan manajemen dari Persib Bandung itu sendiri? Beberapa waktu yang lalu, nama Kang Deddy Mulyadi harum di Persib Bandung ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan sejumlah bonus kepada Persib Bandung. Tetapi yang mengejutkan buat kita ketika hari ini ada tulisan di pinggir lapangan yang membuat saya harus berpikir 2-3 kali untuk mencoba menganalisa lebih dalam tentang maksud dari tulisan tersebut, yaitu Sadap KDM. Ada yang bangga dengan tulisan itu, ada yang kontra dengan tulisan itu. Para pembenci Kang Deddy Mulyadi, mereka pastinya bangga ketika melihat ada tulisan di pinggir lapangan Sadap KDM. Tetapi ada orang yang masih mempertanyakan siapa yang menulis, siapa yang membentang, atas perintah siapa banner itu pada akhirnya terpampang di pinggir lapangan. Dan inilah berbagai macam spekulasi yang kini tengah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Dan saya perhatikan tidak saja digaungkan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi masyarakat non-Jawa Barat pun ikut berbicara, ikut membangun narasi tentang tulisan Sadap KDM yang terpampang jelas di pinggir lapangan itu. Berikut ini saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar-komentar pro dan kontra terhadap tulisan tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Guys, lihat nih. Ada poster besar bertuliskan Sadap KDM saat laga Persib. Izin beropini. Kalau mau ditelisik penyebabnya, ya karena ulah KDM sendiri yang sejak lama sudah diperingatkan untuk tidak mencampur adukan politik dengan sepak bola. Dan akhirnya kejadian kan. Yang paling tidak bisa diterima oleh Bobotoh adalah ucapan terima kasih KDM kepada seorang politisi yang berdonasi 1 M ke Persib. Urusannya apa? Seorang KDM sebagai gubernur mewakili Persib. Kalau memang perlu, manajemen Persib pasti akan berterima kasih. Nggak perlu diajarin, apalagi ditekan. Apalagi yang menyumbang ke Persib itu banyak. Jadi nggak usah lah gila-gila terima kasih. Pengen banget sih namanya disebut. Kalau ada maksud dan tujuan politik, mending nggak usah nyumbang. Sebagai klub profesional, Persib masih bisa cari sumber lain. Jadi pernyataan Bobotoh melalui media poster yang bertulisan Sadap KDM sudah tepat dan terukur. Buat Kang Deddy Mulyadi, berhentilah bicara Persib
fokus kerja. Banyak persoalan Jawa Barat yang masih berantakan. Dan yang lebih ngeri lagi, ada pengerahan pendukung KDM yang entah diorganisir atau tidak untuk menyerang Bobotoh. Bahkan nih, ada yang mendoakan Persib kalah. Mudah-mudahan Borneo aja yang juara, ataupun ketika nggak hajar KDM, siap-siap aja Persib tidak akan juara. Dia ngeri guys. Mesti hati-hati. Ada upaya pecah belah. Sepak bola yang selama ini jadi alat pemersatu, gara-gara KDM malah bikin rakyat Jawa Barat terbelah. Mikir. Ngeri pedah aya spanduk shut up KDM eta Persib nepi ka diserang. Padahal naon eusi spanduk eta teh udah bener bahwa olahraga ulah dijadikan alat pencitraan politik. Tapi kunaon justru ayeuna Persib diserang. Padahal lamun dipilih Persib jeung KDM teh lebih Jawa Barat Persib daripada KDM. Persib mah tiba heula ge jadi kebanggaan warga Jawa Barat. Jadi si Akang ini menyebutkan bahwa banner shut up KDM di GBLA kemarin membuat warga Jabar terpecah belah. Ya ini orang yang membuat banner ini, apa tujuan dia? Shut up KDM. Nah sekarang kalau kamu lihat kolom komentar, bahkan ada yang berucap bahwasanya udah mudah-mudahan yang juara Borneo aja, nggak usah Persib. Ini menghujat KDM. Akhirnya orang-orang Jawa Barat sekarang terpecah, tidak solid dukung Persib. Oke, kita objektif juga ya. Saya tidak tahu orang ini memposisikannya beliau sebagai pendukung KDM atau Bobotoh, atau pendukung KDM dan Bobotoh juga, saya tidak tahu. Dan di sini saya memposisikannya sebagai Bobotoh, dan di pemilihan kemarin saya memilih KDM. Dari video tersebut dia menanyakan siapa orang yang membuat banner tersebut dan apa tujuannya. Coba saya jawab ya sebagai Bobotoh. KDM tidak salah apa-apa, tetapi ada momentum yang kurang tepat. Pada saat Persib akan berhadapan dengan Dewa United, ada salah satu politisi yang memberikan suntikan dana ke Persib melalui KDM. Kenapa tidak langsung melalui manajemen Persib saja? Berarti kan menjadi sebuah pertanyaan kalau begitu. Oke, orang yang mau ngasih bonus itu sah-sah saja, tetapi Persib ini tim profesional. Menurut sudut pandang Bobotoh, seharusnya tim jangan dulu diiming-imingi uang, karena itu berpengaruh terhadap performa tim. Pada saat ini, faktanya sekarang kita lihat sendiri, berpengaruh terhadap tim Persib. Hasil 2 imbang, jadi kalau mau ngasih aja lah. Justru bagi saya, si Akang inilah yang memecah belah dengan memframing statementnya sangat menyudutkan dan tidak mencari tahu dulu apa sebenarnya sehingga Bobotoh seperti itu. Dari postingannya di kolom komentar menjadi perdebatan, apalagi ada yang sampai bilang tim lain yang juara bukan Persib. Kita tidak tahu ya, masyarakat Jawa Barat itu tidak semua menyukai sepak bola, tidak semua juga Bobotoh, dan saya yakin orang yang berkomentar seperti itu bukan Bobotoh. Karena saya juga seorang Bobotoh dan pemilih KDM, pada saat pemilihan saya memilih diam dan tidak berkomentar, karena bagi kita itu adalah sebuah kritikan, karena tidak semua bisa dihandle dan dibicarakan oleh seorang pejabat untuk sepak bola. Khususnya di Bandung, Bobotoh paling anti ketika tim Persib dijadikan alat politik, karena itu ketakutan Bobotoh. Persib sekarang dijadikan alat politik dan momennya pas sedang berada di jalur yang bisa dimanfaatkan. Dan harus tahu juga ya, Bobotoh tidak ada yang menghujat KDM, tetapi itu cuman mengkritik supaya tidak terjadi lagi. Udah KDM mah taunya cuman konvoy aja, kan itu yang pernah dilontarkan juga. Kalau mau ngasih lah, tapi tunggu juara dulu kalau bisa. Sedang sangat ramai nih. Mari kita berpikir sehat di sini. Kita analisis sedikit, ya. Ini bisa sangat subjektif, karena yang tahu apa maksud dan tujuan KDM hanya dirinya dan Tuhan. Kita cuma menerka-nerka, wajar atau tidak. KDM mengucapkan terima kasih kepada orang yang ngasih bantuan ke Persib 1 kali pertandingan 1M, totalnya 5 miliar. Kepala daerah ngasih ucapan terima kasih. Wajar atau tidak? Katanya itu teh dituduh KDM mau memasukkan kepentingan politik ke ruang sepak bola. Katanya itu pikiran subjektif satu pihak. Tapi pikiran saya justru wajar mengucapkan terima kasih, bahkan wajib mengucapkan terima kasih kepada orang yang ngasih. Orang dikasih kok, masa nuhun-nuhun acan? Wajar atuh terima kasih. Apalagi bukan uang kecil, 5M totalnya. Justru yang tidak wajar itu membentangkan spanduk dengan tulisan itu di tribun. Jadi dengan adanya tulisan itu bukan malah mensucikan menurut saya
ya, ruang sepak bola aman dari muatan politik, tetapi dengan tulisan itu menunjukkan ada aktor politik yang bermain di belakangnya. Mungkin orang yang tidak suka kepada KDM, ya, supaya apa? Para pecinta bola ini tak suka kepada KDM. Begitu saudara, ya. Jadi poinnya adalah dengan tulisan itu bukan mensucikan ruang sepak bola dari politik, tetapi semakin menunjukkan ada orang politik yang bermain di sana. Ada orang politik yang bermain di sana. Ada orang politik yang bermain di sana. Itu pikiran subjektif saya. Karena ini bisa sangat multitafsir. Siapa ya kira-kira yang nulis? Yang nyuruh nulis? Coba tulis dong. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video tadi ada yang pro dan ada yang kontra dengan tulisan Sadap KDM. Hari ini ada begitu banyak spekulasi yang datang dari masyarakat. Ada berbagai macam penafsiran yang datang dari masyarakat. Entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa saya bukan masyarakat Jawa Barat, saya bukan bobotoh, dan saya bukan pendukung KDM. Karena saya orang non-Jawa Barat. Poin yang kedua, perlu kita garisbawahi bahwa olahraga itu dimanapun biasanya sangat familiar dengan julukan alat pemersatu. Poin yang ketiga, seringkali dalam berbagai diskusi tentang olahraga selalu digarisbawahi bahwa jangan campur adukan olahraga dengan politik, atau jangan campur adukan politik dengan olahraga. Mari kita kembali pada persoalan tadi. Tulisan Sadap KDM. Saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir secara jernih, berpikir secara subjektif terkait dengan tulisan tersebut. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa ketika ada tulisan Sadap KDM, di mana kita ketahui bersama-sama, KDM alias Kang Deddy Mulyadi adalah orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, adalah tokoh politik, dan nama KDM hari ini tidak bisa dianggap remeh. Nama yang tidak lagi ece-ece, nama yang sudah populer, tidak saja di Provinsi Jawa Barat, tetapi seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional mengenal yang namanya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sosok pemimpin yang merakyat, sosok pemimpin yang punya gagasan-gagasan berlian, sosok pemimpin yang mau mewakafkan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Itu adalah sosok Kang Deddy Mulyadi. Lalu kenapa tiba-tiba ada tulisan Sadap KDM di pinggir lapangan? Mari kita berpikir kembali. Benar nggak bahwa tulisan itu datang dari bobotoh? Saya secara pribadi tidak yakin. Atau benarkah bahwa tulisan tersebut datang dari manajemennya Persib Bandung? Lagi dan lagi, saya secara pribadi tidak yakin. Tetapi di sini saya mau garis bawahi bahwa ketika ada tulisan Sadap KDM, artinya bahwa ada hal-hal politik, ada unsur-unsur politik yang sudah berperan
di pinggir lapangan tersebut, yang sudah berperan di dalam bobotoh tersebut, yang sudah berperan di dalam Persib tersebut. Kita mencoba untuk mencari tahu lebih dalam siapa kira-kira yang menulis Sadap KDM, siapa kira-kira yang berani untuk memasang banner di pinggir lapangan dengan tulisan Sadap KDM tersebut. Apakah bobotoh mania? Saya tidak yakin. Tetapi saya punya kecurigaan kuat bahwa ada tokoh-tokoh politik yang bermain di dalam pertandingan tersebut. Ada oknum-oknum yang sengaja untuk menciptakan hubungan yang disharmoni antara Kang Deddy Mulyadi dengan Persib Bandung, antara Kang Deddy Mulyadi dengan bobotoh mania. Dan saya berharap bahwa masyarakat Jawa Barat jangan mudah dihasut, jangan mudah diprovokasi dengan tulisan-tulisan yang datang dari oknum-oknum yang sampai hari ini kita belum tahu siapa kira-kira orang yang menuliskan poster tersebut dengan tulisan Sadap KDM. Karena saya secara pribadi sangat meyakini seorang Deddy Mulyadi sangat mencintai Persib. Seorang Deddy Mulyadi sangat mencintai bobotoh mania. Dan itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi sudah dengan tindakan aksi kerja nyata yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini. Mari kita coba simak lagi komentar dari warganet yang lain. Lagi rame nih, spanduk bertuliskan "Shut up KDM" hiasi laga Persib dan Arema. Protes bobotoh terhadap keterlibatan politik di Persib. Protes ini muncul setelah sang gubernur mengunggah informasi mengenai bantuan dana 1 miliar dari politik Marwar Sirait untuk Persib melalui akun media sosial pribadinya. Aduh. Secara kritis, aksi ini mencerminkan keresahan supporter terhadap upaya penunggangan identitas klub untuk kepentingan pencitraan politik. Ya, ini protes masukan juga ya. Meski niatnya yang disampaikan adalah mendukung Persib meraih juara, publikasi bantuan finansial oleh pejabat publik di tengah momentum politik dianggap sebagai kebisingan yang mengganggu kemandirian klub. Jadi menghindari dari unsur-unsur politik, makanya bobotoh protes dengan tulisan tersebut. Ya. Politik is politik. Olahraga bola ya bola lah ya. Jangan sampai ditunggangi. Baik bobotoh maupun pendukung Kang Deddy Mulyadi, jangan terpancing, tahan emosi. Ini ada upaya membenturkan Persib dengan KDM. Sekarang masif banget postingan startup KDM di sosial media. Bahkan beberapa media mainstream memberitakan hal ini. Kita perlu tahu, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah mencampur adukan urusan politik dengan sepak bola. Meskipun kita sama-sama tahu ya, Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini adalah Erwan Setiawan, yang notabene anaknya Pak Umuh, pemilik Persib. Akan tetapi ketika kampanye dulu Pilkada 2024, ketika Kang Deddy Mulyadi mencalonkan Gubernur Jawa Barat dan Erwan sebagai wakilnya, apakah membawa embel-embel Persib atau memakai atribut serba biru? Kan tidak. Kenapa hari ini ada banner terbentang di stadion ya bertulisan "Shut up KDM", seolah-olah KDM jangan berbicara soal Persib. Dan di kolom-kolom komentarnya, KDM jangan bawa-bawa Persib ke dalam urusan politik. Kalian sadar tidak dengan masifnya postingan-postingan banner yang terbentang di stadion?
tulisannya Shut Up KDM ini akan membuka ruang ya bagi lawan politik KDM untuk memanfaatkan momen ini demi kepentingan, demi agenda politiknya. Yang tidak suka terhadap Kang Deddy Mulyadi akan memanfaatkan momen ini untuk menyerang KDM. Apakah itu bukan urusan politik? Saya pecinta Persib, saya juga pendukung KDM. Dan jika harus memilih, saya tidak akan memilih keduanya. Karena bagi saya, KDM dan Persib itu dua urusan yang berbeda, dua hal yang berbeda. Politik ya politik, sepak bola ya sepak bola. Jadi kalau misalkan sekarang ada agenda untuk membenturkan para bobotoh dengan para pendukung KDM, saya rasa ini akal-akalan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan sepak bola demi kepentingan pribadi. Sorry, saya tidak akan terpancing dengan upaya provokasi murahan seperti ini. Sebenarnya di mana letak salahnya Kang Deddy sehingga bobotoh berani memasang spanduk bertuliskan Shut Up KDM, padahal Kang Deddy sejak dari lahir emang pendukung Persib. Memang kemarin beliau sempat membuat VT terkait dukungan salah satu supporter yang menyumbang uang 1 miliar untuk pemain Persib. Akan tetapi itu hanya sebatas ucapan terima kasih dari Kang Deddy untuk orang tersebut. Kang Deddy tidak bermaksud mencampurkan politik dan sepak bola. Kalau Kang Deddy mau dari dulu mencampur adukan hal tersebut pasti beliau lakukan, tapi kenyataannya kan tidak. Semoga hal ini tidak menimbulkan perpecahan antara kita yang bisa menurunkan elektabilitas Kang Deddy, apalagi dengar-dengar ada mantan yang mau balik lagi ke Jawa Barat di tahun 2029 nanti. Jangan sampai nanti dia mendadak jadi bobotoh lagi. Pertandingan tadi malam jujur saya kecewa dengan hasil imbang, dan saya sebenarnya lebih kecewa lagi dengan tulisan yang ada seperti ini. Ini terjadi di Tribun ya tadi malam. Ada apa sebenarnya? Ada yang tahu nggak apa alasannya? Pemirsa sekalian, aksi pembentangan poster bertuliskan Shut Up KDM yang diarahkan kepada Kang Deddy Mulyadi di tengah atmosfer dukungan untuk Persib Bandung memang sangat mengejutkan, sekaligus mengundang keprihatinan. Namun, penting untuk kita tempatkan peristiwa ini secara proporsional, bahwa ini adalah tindakan dari segelintir oknum, bukan cerminan dari keseluruhan bobotoh yang selama ini dikenal loyal, kreatif, dan memiliki identitas yang kuat dalam mendukung tim kebanggaannya. Sepak bola sejatinya adalah ruang ekspresi kolektif yang menyatukan berbagai latar belakang, bukan arena untuk menyisipkan pesan-pesan provokatif yang berpotensi akan memecah belah. Ketika sebuah momentum kebersamaan lalu disusupi oleh pesan-pesan yang bernada merendahkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu yang menjadi sasaran, tetapi juga marwah komunitas supporter itu sendiri. Dan dalam hal ini, citra bobotoh dan Persib Bandung bisa ikut tercoreng oleh tindakan yang sebenarnya tidak mencerminkan nilai-nilainya mereka. Kita juga perlu menyadari bahwa tindakan-tindakan pengecut seperti ini seringkali memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu memancing emosi publik, menciptakan kegaduhan, dan menggiring opini ke arah yang tidak sehat.
Jika masyarakat di Provinsi Jawa Barat ikut terpancing, baik dengan kemarahan, baik dengan hujatan, maupun penyebaran ulang konten-konten tersebut, maka secara tidak langsung kita justru sedang memperluas jangkauan provokasi itu sendiri. Di era digital, satu tindakan kecil bisa membesar dengan cepat jika tidak disikapi secara bijak. Kritik terhadap seorang pemimpin, termasuk kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini, adalah bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan berpendapat tidak berarti bebas untuk merendahkan. Ada yang namanya batas etika, ada yang namanya norma sosial, dan tanggung jawab moral yang harus dijaga. Kritik yang disampaikan dengan cara yang santun, berbasis data dan berorientasi solusi, justru akan lebih kuat dampaknya bila dibandingkan dengan ekspresi emosional yang hanya menimbulkan kegaduhan tanpa arah. Dalam konteks ini, masyarakat di Provinsi Jawa Barat, termasuk bobotoh, punya peran penting untuk menunjukkan kedewasaan kolektif. Jangan sampai ruang-ruang kebersamaan dirusak oleh pesan-pesan yang tidak membangun. Menjaga marwah komunitas berarti berani untuk menolak tindakan-tindakan provokatif, sekaligus tidak memberi panggung bagi oknum yang ingin mencari sensasi. Ini yang perlu digarisbawahi. Lebih jauh lagi, momen seperti ini seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa identitas sebagai supporter tidak hanya diukur dari seberapa keras dukungan itu diberikan, tetapi juga dari bagaimana sikap ditunjukkan di ruang publik. Loyalitas sejati tidak perlu dibungkus dengan ujaran kasar. Justru dengan menunjukkan sikap santun, sikap yang kritis dan berkelas, maka bobotoh bisa menjadi contoh bahwa kecintaan terhadap klub akan berjalan seiring dengan kedewasaan dalam bermasyarakat. Akhirnya, meredam situasi seperti ini bukan tentang membela satu pihak dan menyalahkan pihak lain, melainkan menjaga agar ruang publik tetap sehat, tetap kondusif, dan tetap bermartabat. Tidak perlu dibalas dengan reaksi keras atas apa yang sudah terjadi hari ini. Karena terkadang sikap paling kuat adalah tetap tenang, tidak terprovokasi, dan memilih untuk memperkuat hal-hal yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Bobotomania, kompak selalu.